or you don't put it. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku, selamat datang di video dalam pembelajaran hukum internasional. Dalam 5 menit kemudian, kita akan membahas dua pilar penting dalam hubungan antar negara, yaitu pengakuan dan kedaulatan, serta yurisdiksi dan tanggung jawab negara. Mari kita mulai. Pengakuan adalah tindakan suatu negara mengakui eksistensi negara lain sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan bisa bersifat de facto atau sama dengan sementara, atau de jure atau permanen. Ingat, pengakuan bukan syarat mutlak berdirinya suatu negara, tetapi sangat penting untuk menjalin hubungan internasional. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur urusan internal dan eksternalnya. Tanpa campur tangan negara lain, kedaulatan adalah fondasi sistem internasional modern yang didasarkan pada prinsip kesetaraan antar negara. Kedaulatan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama internal, yang mana kekuasaan negara atas wilayah dan penduduknya, dan yang selanjutnya yaitu eksternal, yaitu kemampuan negara untuk berhubungan dengan negara lain secara bebas. Kedaulatan tidaklah mutlak. Negara tetap terikat oleh hukum internasional dan perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi. Contoh kasus yaitu pengakuan Kosovo sebagai negara merdeka oleh sebagian negara di dunia, namun tidak oleh negara lain, menunjukkan kompleksitas dalam praktik pengakuan. Dan selanjutnya yaitu yurisdiksi. Yurisdiksi adalah kekuasaan negara untuk menerapkan hukumnya terhadap orang, benda, atau peristiwa. Ada beberapa prinsip yurisdiksi yang diakui dalam hukum internasional. Yang pertama yaitu prinsip teritorial. Negara memiliki yurisdiksi atas semua yang terjadi di wilayahnya. Yang kedua, prinsip nasionalitas, yaitu negara memiliki yurisdiksi atas warganya dimanapun mereka berada. Selanjutnya, prinsip perlindungan. Negara memiliki yurisdiksi untuk melindungi kepentingan vitalnya. Selanjutnya, dan yang terakhir, prinsip universalitas, yaitu negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan berat yang mengancam seluruh umat manusia, seperti genosida atau kejahatan perang. Contoh kasus seperti penangkapan pelaku terorisme yang beroperasi di lintas negara menunjukkan penerapan prinsip yurisdiksi dalam praktiknya. Selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara muncul ketika suatu negara melanggar kewajiban hukum internasional yang menimbulkan kerugian bagi negara lain. Negara bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau melakukan tindakan perbaikan, seperti yaitu sengketa perbatasan antar negara yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi salah satu pihak, menuntut adanya penyelesaian melalui mekanisme tanggung jawab negara. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengakuan kedaulatan, yurisdiksi, dan tanggung jawab negara adalah konsep-konsep kunci yang membentuk kerangka hukum internasional. Memahami konsep-konsep ini sangat penting bagi kita sebagai calon ahli hukum untuk berkontribusi pada terciptanya hubungan internasional yang adil dan damai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.